Yari-yari. Di lain cerita, setelah kedua iblis itu dikalahkan, Testarossa yang tersisa jelas saja tidak akan mampu menghadapi Kondo dan Dhammarada sendirian. Di satu sisi, kini Milim mengumpulkan semua energi di seluruh tubuhnya. Dia bersiap untuk meluncurkan Dragon Nova habis-habisan ke Velda. Nggak lama, Velda membuka mulutnya dan berkata, "Sudah saatnya kau menyerah, Milim. Apakah kau tidak mengerti jika kau tidak memiliki peluang untuk menang meskipun kau sudah berjuang?" Milim pun menjawab, "Jangan bicara omong kosong, Velda. Seperti yang kita tahu, Pak, tujuan Velda adalah menghidupkan kembali Lucia. Bagi Velda, manas dari skill Mikael sudah gagal menjadi jiwa Lucia. Jadi sekarang Velda ingin mencari skill Raphael." Velda berpikir, mungkin saja manas dari skill Raphael bisa menjadi perantara untuk menghidupkan Lucia lebih sempurna lagi. Saat mendengar hal itu, Milim seketika emosi. Ya gimana Pak, maknya di itu tensi. Dan parahnya lagi, ingatannya itu loh di otak-atik Velda. Kan kampret ya Pak. Jelas saja ini adalah bentuk penghinaan bagi Milim. Dengan kekalahan Mikael, otomatis tubuh Lucia telah musnah. Dan di situ, Velda ingin Milim bertanggung jawab atas masalah ini, yaitu dengan tubuhnya Milim. Ya secara gampangnya Pak, Velda pingin menggambrut Milim biar Milim tuh hamil Pak. Karena jika Milim hamil, Velda memiliki keyakinan bahwa anak dari hasil penggambrutan itu adalah anak yang memiliki DNA yang sama dengan Lucia. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Velda menghilang di hadapan Milim. Dan dalam sekejap, Velda muncul kembali tepat di depan mata Milim untuk meninju perut Milim. Seketika, Milim pun terlempar jauh karena pukulan itu. Milim mencoba bangkit kembali, tapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Velda berkata, "Aku akan berurusan denganmu setelah aku menghancurkan dunia ini. Jadi tidurlah lagi sebelum aku menggambrutmu nanti, Milim." Di lain cerita, Testarossa menganalisa situasi pertempuran. Menurut Testarossa, peluang mereka untuk menang adalah 0%. Di situ, Testarossa sudah pesimis jika mereka nggak akan bisa mengalahkan Velda. Satu hal yang bisa Testarossa lakukan yaitu mengulur waktu dengan memprovokasi musuh. Testarossa pun melayang di udara sambil menatap Dhammarada dan Kondo. Testarossa berkata, "Tanpa perasaan, tanpa jiwa, gerakan kalian cukup bagus untuk seukuran boneka." Saat mendengar hal itu, Dhammarada bertanya, "Apa yang kau bicarakan, Nona?" Kondo pun menyela pembicaraan itu. Kondo menjawab, "Aku juga bingung, Dhammarada. Iblis itu yang bernama Carrera, dia juga memiliki kemampuan milikku, bahkan jiwaku. Namun aku sama sekali tidak memiliki ingatan tentang Carrera. Anehnya, orang yang telah kuberikan jiwaku, kenapa dia menentang Velda sama?" Jadi begitu. Aku menyimpulkan Velda sama mengubah ingatan kita karena beliau tidak ingin kita tersesat seperti mereka. Sontak saja Testarossa terkejut. "Nani?" Testarossa tidak menyangka Kondo bisa setenang itu dan tidak termakan provokasi. Di situ Kondo berusaha menenangkan Dhammarada dan menyuruhnya fokus untuk menyelesaikan misi yang diberikan Velda padanya. Kondo pun mengarahkan pistolnya ke arah Testarossa. Suara dalam hati Testarossa berkata, "Sial, kupikir aku bisa sedikit mengulur waktu. Rimuru sama, tolong maafkan kami." Sambil tersenyum, Testarossa pasrah untuk ditembak Kondo. Awalnya Testarossa sudah memasang jebakan, tapi semua usahanya sia-sia. Jebakan Testarossa tidak ada satupun yang aktif. Dan gak lama, peluru mulai ditembakkan dari pistol Kondo. Dengan penghalang yang sudah Testarossa pasang, dia hanya bisa pasrah. Tepat ketika peluru menembus semua penghalang dan akan mengenai Testarossa, tiba-tiba terdengar suara tawa. "Aku tidak bisa membiarkanmu mati sendiri seperti itu, Testarossa. Rimuru sama bisa marah tahu." Diablo datang. Dengan santainya, seketika Diablo berhasil menangkis peluru overpower milik Kondo hanya dengan jarinya. Bayangkan Pak, hanya dengan jari, saudara-saudara. Gila banget Diablo ini Pak. Di situ Testarossa agak lega dengan kedatangan Diablo. Testarossa berkata, "Kau sedikit terlambat Diablo." Diablo pun menjawab, "Maafkan aku Testarossa, tapi ini juga kesalahan kalian. Kalian sendirilah yang terlalu barbar. Tugas kalian hanyalah menghancurkan gerbang, bukan berperang langsung melawan Velda." Testarossa pun menghela nafas dan dia mengubah topik pembicaraan. Testarossa ingin menyerahkan Kondo dan Dhammarada pada Diablo. Diablo pun menjawab,
Permintaanmu itu sangat sulit, Testarossa. Tapi tidak perlu khawatir, karena yang sedang menuju ke sini bukan hanya aku saja. Sontak saja Testarossa kaget. Nani? Jangan bilang Rimuru sama kesini. Sejenak Diablo tidak menjawab pertanyaan Testarossa dan malah memandang Dhamrata dan Kondo dengan senyuman sinis. Tepat ketika Diablo melirik ke arah Velda dan Milim, tiba-tiba Diablo tertawa melihat kejadian itu. Diablo berkata, sepertinya mereka telah tiba. Ledakan itu terjadi tepat di depan Milim yang sedang terbaring. Saat melihat hal tersebut, Dhamrata pun melakukan teleportasi dan langsung pindah tempat di depan Velda untuk melindungi Velda dari ledakan. Velda mulai emosi tentang hal ini. Dengan mendejakkan lidahnya, dia berkata, sial, kenapa mereka selalu mengganggu waktu bersenang-senangku? Di samping dan di depan Milim muncul 5 sosok pahlawan. Mereka adalah Chloe, Guy, dan 3 True Dragon bersaudara. Kini Velda menatap sinis kepada 5 orang tersebut. Velda bertanya, apakah kau menentangku, Velzat? Velzat pun menjawab, kau itu cuma penipu, Velda. Aku terlalu bodoh pernah berpikir jika kau adalah Velda Nava. Saat mendengar hal itu, Velda sudah nggak tahan lagi dengan semua ini. Velda berkata, wahahaha, kalian semua sungguh merepotkan. Jika itu keinginan kalian, aku juga akan memberikan hadiah nostalgia. Velda pun mulai menciptakan seseorang. Sontak saja Guy langsung paham apa yang dimaksud Velda. Guy berusaha mengagalkan rencana Velda untuk mengedotensikan orang itu. Guy mengeluarkan pedangnya dan coba menebas Velda, tapi dengan mudah Velda menghindari tebasan itu. Velda mengumpulkan semua energi malaikat yang telah kalah untuk menciptakan seseorang yang tentunya orang itu lebih kuat daripada Kondo dan Dhamrata. Nggak lama setelah itu, seseorang yang kuat telah dimunculkan Velda. Saat mengetahui siapa orang itu, Felgrin, Velzat, dan Guy wajahnya seketika pucat. Dan orang yang telah diciptakan Velda adalah Rudra. Dia adalah kekasih Felgrin, teman dekat Guy yang telah lama meninggal. Para malaikat yang telah terbunuh, semua energinya berkumpul menjadi satu di tubuh Rudra. Kini sudah ada 3 orang yang telah bersiap melindungi Velda, yaitu Kondo, Dhamrata, dan Rudra. Di satu sisi, Testarossa menyadari jika dia akan menghambat pertempuran. Testarossa pun memilih untuk menyembuhkan Ultima dan Carrera yang sedang terluka. Dan pertarungan akhir pun dimulai. Tanpa aba-aba, Guy langsung bergerak menyerang Velda. Saat melihat hal itu, Dhamrata dan Kondo berusaha menghalangi Guy, tapi Veldora dan Diablo juga tidak membiarkan hal itu terjadi. Diablo dan Veldora menghalangi Dhamrata dan Kondo untuk tidak mengganggu Guy. Di situ Diablo berkata, Veldora sama, aku bisa berurusan dengan orang-orang ini sendirian, kau tahu? Veldora pun menjawab, apa yang kau katakan, Diablo? Tak perlu malu, aku akan membantumu. Veldora sengaja melakukan ini karena dia nggak mau berada di dekat kakak-kakaknya yang psikopat. Kesepakatan pun disetujui. Diablo akan berurusan dengan Dhamrata dan Veldora akan melawan Kondo. Pertarungan antara 4 orang itu menimbulkan gelombang kejut yang membuat kastil Velda berguncang. Sebelum pergi meninggalkan Veldora, Felgrin mengatakan jika dia nggak akan segan-segan menghukum Veldora jika Veldora kalah melawan musuh di depannya. Sontak saja perkataan kakaknya itu membuat Veldora seketika merinding. Setelah mengatakan itu, Felgrin mulai fokus menatap Rudra dan dia pun mulai bergerak. Di satu sisi, Guy tanpa pikir panjang mengayunkan pedangnya. Namun sayangnya, tebasan Guy dihentikan oleh Rudra. Dengan tersenyum, Rudra berkata, sepertinya keahlian berpedangmu masih sama seperti dulu, Guy. Sontak saja, Guy sedikit emosi. Banyak bacot kau palsu. Di satu sisi, Felgrin sudah OTW menuju Guy. Felgrin benar-benar gak percaya jika Rudra palsu memiliki teknik bahkan kekuatan melebihi Rudra yang asli. Namun saat melihat Felgrin menuju ke arahnya, Guy berteriak, jangan kesini, idiot. Tepat setelah Guy mengatakan itu, cerot, Rudra langsung datang menuju Felgrin dan berusaha menebas lehernya. Sontak saja, Felgrin kaget dan dia berusaha menghindari serangan itu dengan melompat mundur. Alhasil tebasan Rudra hanya mengenai tangan Felgrin. Rudra kembali tertawa dengan sangat bahagia. Apakah kemampuanku sudah menumpul? Tidak, kurasa kaulah yang jadi bertambah kuat, Felgrin. Felgrin pun menjawab, jangan bicara seolah kau mengenalku. Kau bukanlah Rudra, kau hanyalah Rudra palsu. Saat mendengar hal tersebut,
Rudra pun berkata, "Apa kau bilang? Jangan membuatku tertawa. Hanya karena aku tidak memiliki jiwa. Hanya karena aku dibangkitkan. Apakah kau sudah menyimpulkan jika aku ini palsu, ha? Aku adalah aku. Kau mengerti, Velgrin? Aku akan menaklukkan dunia ini sekali lagi, seperti janjiku dulu pada tuanku Veldanava." Rudra kini mulai serius. Dia memanggil pedang yang sangat dewa yang hanya menerima panggilannya. Anehnya saat melihat hal itu, Gi malah tersenyum. Di situ Rudra berkata, "Mari kita selesaikan pertarungan ini, Gi." Bagi Gi, nggak masalah yang ada di depannya Rudra palsu, karena setelah melihat Rudra bisa memanggil pedang dewa itu, sama saja hal itu membuktikan jika ingatan Rudra yang asli masih ada di tubuh Rudra palsu. Oleh sebab itu, Gi ingin bernostalgia dengan bertarung melawan Rudra yang ada di depannya. Bahkan Gi kini sudah tidak tertarik lagi dengan Velda. Dan setelah itu, mereka berdua pun mulai beradu pedang. Sementara Velgrin hanya bisa menonton pertarungan Gi dan Rudra yang sangat gak ngotak itu, Pak. Di satu sisi, Velzad berusaha menyembuhkan luka Milim, sedangkan Chloe mencoba mengulur waktu dengan bertarung melawan Velda. Setelah Milim pulih dari luka-lukanya, di situ Velzad bertanya, "Milim, apakah ada peluang untuk kita menang?" Milim menjawab, jika kesempatan untuk menang sangatlah tipis. Lalu Milim pun mulai menyerang Velda lagi ditemani Chloe. Dan di situ Velzad menjadi support untuk pertarungan Milim. Saat melihat pertarungan Milim, suara dalam hati Velzad berkata, "Ini aneh. Kenapa Milim terlihat sangat lemah? Bukankah dulu dia pernah bertarung melawan Gi dengan kekuatan yang sangat gak ngotak? Tapi untuk saat ini, aku akan mengamati pertarungan ini dulu." Saat melawan Velda, Chloe sangat berhati-hati dalam bertarung. Chloe dengan tenang mengukur dan mengamati seluruh gerakan Velda. Di satu sisi, Milim menyerang Velda dengan sangat sembrono. Di belakang Milim juga masih ada Velzad yang terus menjaganya dan menjadi support selama pertempuran itu. Dan tiba-tiba terdengar teriakan, "Idiot kau Milim, seriuslah sedikit bodoh." Itu adalah suara Gi. Gi kehilangan kesabaran melihat Milim yang dari tadi nggak mengeluarkan seluruh kemampuannya dan hanya bisa menyerang secara sembrono saja. Saat mendengar hal itu, Milim menjawab, "Kaulah yang bodoh, Gi. Ini aku sudah serius. Apakah kau buta, Gi?" Gi menyuruh Milim agar Milim menggunakan skill ultimate yaitu Dreadful King Satanael. Tapi Milim menolak usulan Gi dengan alasan jika dia menggunakan skill ultimate itu, Milim takut dia lepas kendali. Karena kita tahu sendiri, Pak, terakhir kali saat Milim menggunakan skill ultimate-nya, Gi dan Ramirez sampai kewalahan. Jika pengen tahu cerita lengkapnya, nonton aja video LN gua yang sebelumnya ya, Pak. Kembali lagi ke ceritanya. Gi terus memaksa Milim untuk segera menggunakan skill ultimate-nya, karena Gi masih kesulitan memenangkan pertarungan melawan Rudra dan gak mungkin bisa membantu Milim. Setelah menasihati Milim, Gi pun menatap Rudra kembali. Gi berkata, "Maaf membuatmu menunggu, Rudra." Rudra pun menjawab, "Santuy, pertarungan ini pasti membosankan jika kita tidak melakukan dengan serius. Jadi aku sengaja membiarkanmu ngobrol sebentar dengan Milim." Dan setelah itu, keduanya saling menyerang dengan pedang mereka secara bersamaan. Dreadful King Satanael adalah skill yang bisa mengubah emosi toksik, pokoknya energi negatif menjadi energi sihir. Jadi gini, Pak, semakin Milim emosi dan murka, maka Milim semakin overpower dan kekuatannya tak terbatas. Gila, enak banget gak tuh? Mungkin jika player Mobile Legends memiliki kekuatan seperti ini, Pak, mungkin dunia ini bisa hancur kiamat. Banyak epic yang bacotnya minta ampun membuat kita pusing ya, guys ya. Meskipun di masa lalu Milim tidak mampu mengendalikan kekuatannya, tapi kini Gi yakin Milim yang sekarang mampu mengendalikan kekuatannya. Saat mendengar penjelasan dari Gi, seketika bulu jembut Velzad langsung berdiri dan merinding. Bagi Velzad, jika apa yang dikatakan Gi adalah suatu kebenaran, maka kekuatan Milim bisa melebihi para True Dragon. Milim pun membulatkan tekadnya untuk menggunakan skill ultimate-nya, dan kini Milim mengumpulkan semua amarannya dalam jiwanya. Velda yang menyadari bahaya dari Milim. Seketika Velda panik. Velda pun menyuruh Rudra agar segera membunuh Gi dan membantunya melawan Milim. Tidak seperti Kondo dan Damrada yang begitu patuh dengan Velda. Di sini Rudra melakukan hal yang sebaliknya. Rudra berkata, "Kau diam. Kau pikir mudah melawan Gi, ha? Jika kau benar-benar Veldanava, kau harusnya mengerti. Veldanava bukanlah pengecut sepertimu.
kau bukanlah tuanku. Tapi aku sudah tidak peduli lagi tentang hal itu. Karena atas bantuanmu, aku bisa hidup lagi dan dapat bertarung dengan rivalku, Guy Crimson. Aku ingatkan padamu, Velda, jangan mengganggu pertarunganku. Sontak saja, Velda frustasi. Di saat bersamaan, Velda merasakan kekuatan yang luar biasa dari Milim. Dan gak lama terdengar suara Milim. Milim berkata, "Maaf membuatmu menunggu. Kali ini aku akan benar-benar serius melawanmu, Velda." Tubuh Milim kini terlihat dipenuhi sisik naga. Milim pun menggunakan pedangnya dan langsung melesat menyerang Velda. Velda mencoba menahan tebasan Milim, tapi di sini Velda tidak menyangka jika kekuatan Milim sebesar itu. Karena ketidaktahuan Velda mengenai kekuatan Milim, Velda pun gagal memblokir serangan Milim hingga membuat pedang Velda patah. Saat pedang Velda patah, Velda pun mundur ke belakang. Hal ini sontak saja membuat Velda semakin emosi. Emosi Velda menimbulkan gelombang kemarahan yang langsung menyerang Milim. Tapi dengan santai, Milim menangkal serangan itu. Pertarungan pun dimulai lagi. Milim mulai menyerang Velda secara terus-menerus. Velda hanya bisa menghindari serangan Milim. Tapi perlahan-lahan, ketenangan Velda mulai goyah. Velda yang tidak sabar dengan keadaannya saat ini. Velda langsung berteriak, "God's Sword Creation." Dalam sekejap, muncul sebuah pedang tingkat dewa. Pertarungan antara kedua orang itu semakin barbar saja. Keduanya saling beradu pedang. Benturan kedua pedang itu menimbulkan apapun yang dilaluinya langsung hancur. Semakin lama adu pedang itu, Velda semakin terpojok. Bagi Velda, dia bisa saja membunuh Milim. Tapi Velda nggak mau, karena Velda membutuhkan Milim hidup-hidup untuk digambrut. Harga diri Velda yang nggak mau membunuh Milim menjadi bumerang untuknya sendiri. Saat melihat ada celah, Milim langsung menendang Velda dengan kakinya. Seketika, Velda langsung muntah darah, Pak. Di lain cerita, tepatnya di pertarungan Diablo dan Damrada. Diablo dengan tenang memandangi Damrada. Diablo merasakan jika Damrada memiliki energi dan kekuatannya 2 kali lipat daripada Diablo. Suara dalam hati Diablo berkata, "Akhirnya setelah sekian lama, aku menemukan musuh yang layak untukku." Aneh aja Pak Iblis satu ini, melawan musuh yang kuat malah makin semangat. Alasan dibalik kepercayaan diri Diablo adalah gini Pak. Sebelumnya, Diablo pernah mengamati eksperimen yang dilakukan Rimuru. Berkat hal itu, pengetahuan Diablo tentang sihir semakin luas. Bagi Diablo, jumlah energi yang dimiliki musuh bukan patokan seberapa kuat seseorang. Yang terpenting bagi Diablo adalah gimana caranya menggunakan energi sekecil apapun demi menciptakan kekuatan yang sangat besar. Secara singkatnya, Diablo bisa menggunakan energi sihirnya seefisien mungkin. Ini kalian tahu sendiri kan, jika Diablo bukan hanya iblis overpower yang mengandalkan energi dalam tubuhnya, tapi otaknya sangat cerdas bukan main. Menurut Diablo, kemenangan pertarungan ini 50-50. Andai saja Veldora tidak membantunya, mungkin Diablo sedikit terpojok harus melawan 2 orang. Dan di situ saudara, Diablo memuji Rimuru. Suara dalam hati Diablo berkata, "Rimuru sama, aku tidak bisa berhenti mengagumimu. Kau dapat melihat semuanya. Bahkan kedatangan Veldora ke sini pasti sudah kau rencanakan." Pertarungan pun dimulai. Diablo dan Damrada adu baku hantam dengan tangan kosong. Di situ, Diablo terus memblokir serangan Damrada dengan memperkuat bagian tubuhnya sendiri. Diablo memperkuat pukulan dan tendangan dengan sihir. Saat melihat pertarungan antara Damrada dan Diablo, Testarossa kagum dengan teknik pertarungan tangan kosong yang dilakukan Diablo. Bahkan Ultima saat sudah pulih juga kaget dengan pertarungan Diablo. Kini Diablo mulai serius. Diablo berkata, "Pertarungan ini sangat sempurna untuk latihan memperkuat tubuhku. Tapi aku tidak akan memperpanjang pertarungan ini. Aku akan membalaskan rekan-rekanku yang telah kau sakiti Damrada. Bersiaplah mulai dari sekarang." Diablo pun mulai mengumpulkan mana energi ke dalam tubuhnya. Diablo juga mengambil energi Trun Nul Rimuru. Bukan hanya itu saja, Diablo bahkan menyerap partikel-partikel di sekitarnya untuk memperkuat tubuhnya secara instan. Setelah persiapan sudah selesai, kini Diablo menggunakan mode pertempuran. Diablo pun memandang Damrada dengan senyuman psikopat, bagaikan dewa memandang seekor semut. Di situ, Damrada langsung menyerang Diablo dengan tendangannya. Namun dengan mudahnya, Diablo menahan tendangan Damrada hanya menggunakan satu tangannya. Bayangkan Pak, satu tangan Pak.
"Nani?" ucap Damrada. Kini mana Diablo sudah meningkat 2 kali lipat, yang berarti energi Diablo sudah setara dengan Damrada. Damrada yang tidak percaya hal ini, dia terus menyerang Diablo, tapi dengan mudahnya Diablo membaca dan menghindari serangan Damrada. Entah kenapa Diablo yang tadinya antusias dengan pertarungan ini, kini Diablo mulai bosan dan ingin mengakhiri pertempuran. Diablo berkata, "Aku tidak menyangka untuk seukuran manusia, kau sangat hebat Damrada. Tapi sayangnya, aku sudah tidak tertarik dengan pertarungan yang sangat membosankan ini. Terimalah ini, Celestial End." Setelah Diablo mengatakan itu, seketika muncul lingkaran sihir di tubuh Damrada, dan dalam sekejap, Damrada berubah menjadi partikel cahaya. Lalu cahaya itu menghilang menuju Diablo. Di situ Diablo pun menyerap semua energi yang telah didapatkannya. Saat melihat hal itu, Testarossa terkejut dengan hal baru yang tidak pernah dilihatnya. Diablo menjelaskan kepada Testarossa jika apa yang dia lakukan adalah kombinasi sihir dengan kemampuan pamungkas. Dan hal ini Diablo pelajari saat bersama Rimuru, atau lebih tepatnya Ciel. Saat mendengar penjelasan Diablo, sontak saja Testarossa iri. Bukan hanya Testarossa saja, melainkan Ultima dan Carrera juga iri. Mereka bertiga terus memaksa Diablo berjanji, jika setelah pertarungan besar ini selesai, maka Diablo harus mengajari apa yang baru saja Diablo lakukan. Di lain cerita, kini Veldora bertarung dengan Kondo. Kondo memiliki setengah dari energi Veldora. Tapi bagi Veldora, meskipun Kondo memiliki energi yang sangat besar, Kondo tidak bisa memaksimalkan energi itu untuk menyerang Veldora semaksimal mungkin. Di sini, Kondo masih terus menembakkan peluru-peluru biji pistolnya ke arah Veldora. Tapi dengan santainya, Veldora menghentikan semua serangan Kondo. Sejenak, Kondo menganalisa medan pertempuran dan Kondo menyimpulkan jika dirinya nggak akan menang. Kondo masih terus berpikir gimana caranya agar tidak mengecewakan Velda atas apa yang telah diperintahkan. Saat melihat Kondo yang kebingungan, Veldora pun tertawa. "Wahahaha, Kondo, kau memang memiliki energi yang sangat besar, tapi tetap saja kau itu palsu. Sebanyak apapun kau berpikir, kau tidak akan bisa memaksimalkan kekuatanmu, karena sekarang kau hanyalah boneka tanpa jiwa." Di satu sisi, Veldora juga sangat bahagia, Pak. Dengan pengalaman bertarung ini, Veldora mendapatkan pengetahuan tentang penciptaan boneka Edo Tensei, yang konsepnya boneka ini tanpa diberi jiwa, cuma diberi ego sementara. Hampir samalah seperti konsep penciptaan Edo Tensei di Naruto, Pak. Suara dalam hati Veldora berkata, jika aku bisa menjelaskan boneka yang diciptakan Velda tidak diragukan lagi, Rimuru akan sangat berterima kasih kepadaku. Sebagai guru, Ramirez juga akan sangat menyenangkan jika bisa meneliti bersama. Sejenak, Veldora menoleh ke arah Diablo, yang dimana Diablo sudah menyelesaikan pertempuran. Sementara Veldora sendiri terlalu lambat mengakhiri pertarungan. Ya biasalah Pak, kalian tahu sendiri Veldora gimana, kebanyakan bercanda kalau berantem. Sedangkan Kondo tanpa ragu sudah membulatkan tekadnya akan melakukan bom bunuh diri. Seketika Velda sudah tahu apa yang akan dilakukan Kondo, dan hal itu membuat Velda senyum-senyum sendiri. Di situ Milim masih mengayunkan pedangnya untuk menebas Velda. Namun Velda dengan mudahnya menangkis semua tebasan Milim. Saat melihat perilaku Velda yang gak wajar, Milim bertanya, "Apanya yang lucu bajingan?" Tapi Velda tidak menjawab pertanyaan Milim. Velda terus memblokir serangan Milim. Padahal kita tahu sendiri, Milim sudah bertambah kuat, tapi tetap saja belum bisa setara dengan Velda si anjing. Di satu sisi, Chloe merasakan firasat aneh dari Velda. Tepat saat Chloe memikirkan hal itu, nggak lama Velda membuka mulutnya. Wahahaha. Aku kagum dengan kalian yang sudah berusaha keras untuk menentangku. Jadi, mulai dari sekarang, aku juga akan serius. Di saat yang sama setelah Velda mengatakan itu, Kondo berubah menjadi partikel cahaya dan perlahan menjadi bola bundar kecil melayang di udara layaknya matahari kecil. Saat melihat hal tersebut, Veldora mencoba menahan serangan itu, sehingga kulit Veldora sampai melepuh. Sementara di situ, Velda langsung menghampiri dan memeluk Milim. Pakai grepe-grepe nggak bang si Velda? Mau digrepe apanya anjing, Milim tuh rata nggak kayak Sion. Setelah memeluk Milim, Velda berkata, "Drak Nebula." Dalam sekejap muncul rantai hitam keluar dari tangan kiri Velda. Rantai itu bisa menyedot energi.
Bahkan sekuat apapun Melee menyerang atau ledakan sehebat apapun tidak akan bisa menghancurkan rantai itu. Rantai yang dikeluarkan Velda seketika melingkar di tubuh Velda dan Milim yang lagi pelukan. Dan gak lama, Kondo pun terlihat akan meledak. Tanpa bantuan siapapun, Veldora menahan Kondo yang telah menjadi matahari tapi berukuran kecil. Di situ semua orang ingin membantu Veldora, tapi di saat yang sama, Velda menatap Rudra dengan senyuman jahatnya. Velda berkata, "Aku masih heran kenapa kau tidak bisa patuh kepadaku, Rudra. Tapi tidak masalah, kau masih berguna untukku. Kalau begitu, sayonara Rudra." Star Break. Orang yang pertama menyadari maksud Velda adalah Gi. Gi sangat emosi dan langsung menyerang Velda, tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, Rudra juga ikutan meledakkan diri atas kendali Velda. Semua orang mencoba mengaktifkan teleport, tapi di kastil Velda, hal itu sia-sia. Tidak ada yang bisa melakukan teleport, jadi pilihan mereka cuma satu, yaitu menghentikan ledakan Rudra. Rudra yang kekuatannya melebihi Kondo, otomatis daya ledaknya makin gila lagi, Pak. Bahkan proses peledakan diri Rudra ini lebih cepat daripada Kondo, yang dimana hal ini membuat semua orang panik. Di situ, Chloe, Gi, dan Velgrin mengepung Rudra. Bahkan Velzat yang tadinya bergerak ke arah Veldora untuk menghentikan ledakan Kondo, kini berubah arah menuju Rudra. Velzat menyuruh Veldora agar bisa menangani Kondo sendirian. Sementara itu, sebelum meledakan diri, Rudra berkata, "Jangan mati, minasan." Semua orang hanya bisa pasrah. Tapi tiba-tiba di saat genting itu, Chloe kaget atas datangnya seseorang. Dia adalah Rimuru. Dalam sekejap, energi yang seharusnya meledak langsung menyusut menjadi bola kecil di atas telapak tangan Rimuru. Dengan tersenyum bagaikan tanpa dosa, Rimuru berkata, "Yo minasan, maaf membuat kalian menunggu." Rimuru telah datang bukan karena sengaja, melainkan Rimuru memang sibuk, Pak. Oke, di sini gue bakal jelasin kesibukan Rimuru sebelum datang ya guys ya. Awalnya Pak, Rimuru udah bersiap tuh untuk datang menuju kastil Velda. Tapi Rimuru kaget saat tahu energinya tiba-tiba sudah banyak terkuras. Akhirnya, Rimuru menyimpulkan untuk mengumpulkan energi dulu aja, Pak. Bagi Rimuru, percuma saja menyerang Velda jika tidak memiliki energi yang full tank dan full build. Alhasil, Rimuru berencana farming dulu dengan mengambil semua energi dari malaikat yang terbang di langit ibu kota Tempest tercinta. Di Tempest, pertarungan antara para malaikat dan bawahan Rimuru masih berlanjut. Tapi Rimuru tetap tenang dan mengawasi jalannya pertempuran dengan minum teh. Jalannya pertempuran dikuasai oleh semua bawahan Rimuru. Kumara mengamuk melepaskan semua stres yang menumpuk. Kumara memotong para malaikat dengan ekornya. Di satu sisi, keempat Raja Naga sangat bersemangat. Mereka dengan mudah mengempaskan api super kuat. Sementara api itu mengendalikan bawahannya seolah-olah mereka anggota tubuhnya sendiri dan terus memusnahkan para musuh. Bahkan Treni juga ikutan menyerang. Dia menembakkan mantra skala besar dengan kekuatan yang luar biasa, yang dimana serangan itu dalam sekejap mata saja membuat para malaikat musnah. Rimuru hanya tersenyum melihat pertarungan itu. Bagi Rimuru, bawahannya terlalu kuat, jadi kala itu hal yang mustahil. Nggak perlu waktu lama, semua pasukan malaikat berhasil dikalahkan dan hanya menyisakan pemimpin para malaikat, yaitu Mai Furuki. Tapi tiba-tiba Shinji yang menonton pertarungan itu kaget saat melihat Mai Furuki. Rimuru yang mengetahui Shinji mengenal Mai. Rimuru ingin Shinji menjelaskan sesuatu tentang Mai. Shinji dan kawan-kawannya pun mengatakan jika Mai memiliki skill unik, yaitu Traveler, bukan Traveloka, Pak. Skill itu dapat membuat Mai berteleport ke tempat yang pernah Mai jelajahi. Mai memiliki adik laki-laki dan Mai sangat mengkhawatirkan adiknya. Saat Mai bertemu dengan Abang Yuki Kintil, Yuki menjelaskan kepada Mai jika Yuki akan melakukan percobaan untuk melakukan perjalanan antar dunia. Dan di saat itu, Yuki membutuhkan kekuatan milik Mai dalam uji coba tersebut. Tentu saja, Mai sangat bahagia dengan rencana Yuki. Mai melihat adanya harapan untuknya bertemu adiknya lagi. Akhirnya, Mai pun menjadi pengikut Yuki. Dan saat itu, Yuki belum kerasukan jenglot Velda ya guys ya. Rimuru pun mencoba memahami perkataan Shinji. Tapi entah kenapa, di situ Rimuru melihat gelagat Shinji yang aneh. Shinji membuka dan menutup mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tapi takut ngomong. Saat melihat keanehan Shinji, Rimuru pun menyuruhnya agar belak-belakan saja.
Namun saat akan mengatakan yang sebenarnya, kedua teman Shinji menahannya agar Shinji tidak mengatakannya. Karena hal itu juga, jadinya Rimuru makin penasaran. Rimuru pun memaksa Shinji agar mengatakannya. Ya karena dipaksa, akhirnya Shinji pun berkata yang sejujur-jujurnya. Jika Shinji ingin Rimuru menyelamatkan Mai Furuki. Saat mendengar hal itu, Ramirez memarahi Shinji. Ramirez berkata, "Cuto mati Shinji, jika kau ingin Rimuru sama melakukan hal itu, sama saja kau menjatuhkan martabatnya sebagai Demon Lord." Benimaru pun juga ikutan berkata, "Kau tenang saja Shinji, kita bukanlah orang yang akan membunuh siapa saja. Contohnya saja, kita bahkan tidak membunuh Demon Lord yang sedang bermalas-malasan tidur di atas sofa itu. Dino yang enak-enak tidur di sofa, kini pindah duduk di kursi." Dan Dino juga mendukung ucapan Benimaru. Kurasa Rimuru tidak akan keberatan dengan hal seperti itu. Entah kenapa, Suna emosi dan memukul kepala Dino dengan panci dapur. Bagi Suna, Dino nggak layak ngomong dan menyimpulkan seperti itu atas masalah ini. Karena Dino di sini statusnya adalah orang lain, bukan warga Tempest asli. Rimuru masih diam, tidak menjawab pertanyaan Shinji. Lalu Benimaru meminta Rimuru agar menentukan jawabannya atas masalah Mai ini. Di satu sisi, Shinji dan kawan-kawan masih menatap penuh harap kepada Rimuru. Nggak lama, Rimuru pun menjawab, "Wah, hahaha. Kenapa kalian harus bertanya lagi? Bukankah kalian sudah tahu jawabanku? Shinji, kau tenang saja. Jika dia bersumpah untuk tidak menentangku, aku akan menyelamatkannya. Tapi jika dia masih nekat menentangku, maka aku gak akan segan-segan untuk membunuhnya." Saat mendengar perkataan Rimuru, seketika Shinji dan kawan-kawan berterima kasih. Setelah itu, Rimuru mulai beranjak pergi menuju keluar labirin untuk menemui Mai. Kini Rimuru sudah ada di depan Mai. Penampakan, paras, dan body Mai gua deskripsikan sesuai ilustrasi pak, yaitu cantik dan montok. Sejenak Rimuru menatap Mai. Rimuru menganalisa jika tubuh Mai sudah menyatu dengan jiwa malaikat tingkat tinggi. Rimuru kagum saat tahu Mai bisa sekuat itu menahan kekuatan malaikat di dalam tubuhnya. Di situ Mai mulai mengangkat anak panahnya ke arah Rimuru. Tapi sebelum Mai akan menarik anak panahnya, Rimuru berusaha menyadarkan Mai jika Velda dan Yuki adalah dua orang yang berbeda. Saat mendengar hal itu, seketika ekspresi Mai berubah. Namun Mai menegaskan kepada Rimuru jika dia nggak peduli sama sekali. Bagi Mai, Rimuru adalah halangan yang harus dia singkirkan agar penelitian bersama Yuki untuk kembali ke Jepang bisa terwujud. Tanpa aba-aba, Mai langsung menarik busurnya tanpa ragu. Namun Rimuru bertanya lagi, mengapa segitu inginnya Mai balik ke Jepang. Mai pun menjawab jika dia tidak peduli jalan yang mana atau cara apapun yang akan diambil. Mai nggak peduli sama sekali, asalkan dia bisa balik ke Jepang bertemu adiknya. Rimuru sengaja bertanya, karena bagi Rimuru, sihir untuk kembali ke Jepang itu hal yang mustahil ada. Rimuru heran kepada Mai, karena kebanyakan orang yang dipanggil ke dunia Isekai Kintil udah nggak berharap buat kembali ke dunia asalnya. Tapi berbeda dengan Mai, walaupun harapan itu hanyalah semu, Mai terus mempercayai harapan tersebut. Namun Rimuru tetap menegaskan sekali lagi kepada Mai, kenyataan yang begitu kejam jika pergi dari dunia Isekai Kintil itu sesuatu yang sangat mustahil. Walaupun begitu, Mai tetap percaya jika Yuki tidak akan menyerah untuk mencari cara kembali ke Jepang. Di situ Mai langsung melepaskan anak panahnya sekuat tenaga. Tapi dengan santuy, Rimuru menyingkirkan panah tersebut. Rimuru berkata, "Aku akan katakan kepadamu untuk kedua kalinya, jika Yuki atau Velda adalah dua makhluk yang berbeda. Bahkan ada kemungkinan jika yang memanggilmu kemari adalah Yuki itu sendiri." Saat mendengar hal tersebut, Mai tiba-tiba berhenti menyerang Rimuru. Mai menjawab, "Diam kau Demon Lord bodoh, berhentilah menipuku, terimalah ini, Stardust Rain." Seketika muncul beribu-ribu anak panah yang bertebaran di langit. Tapi dalam sekejap, semua serangan Mai dilahap oleh Rimuru ke dalam imaginary space. Saat melihat kehebatan Rimuru sama yang gak ngotak yang dapat melahap ribuan anak panah, Mai seketika putus asa. Mai kini menyadari jika dia gak akan menang melawan Rimuru. Di situ Rimuru berkata, "Dengar Mai, aku tidak memiliki niat untuk membunuhmu, karena Shinji dan kawan-kawan memintaku untuk menyelamatkanmu." Saat mendengar hal itu, Mai seketika terkejut. Mai tidak menyangka jika Shinji dan kawan-kawan masih hidup. Rimuru tadinya yang bilang jika nggak mungkin untuk kembali ke Jepang. Anehnya, sekarang Rimuru tiba-tiba mulai penasaran atas masalah ini. Dan untuk mewujudkan hal itu,
Rimuru bakal membantu Mai untuk meneliti masalah ini, yaitu buat balik ke Jepang atau dunia sebelumnya. Untuk semua fasilitas, Rimuru bakal ngasih semua, mulai wifi, kursi gaming, laptop gaming, bahkan minuman ale-ale pun bakal Rimuru sediakan. Rimuru berharap dengan semua fasilitas ini, Mai tidak mengandalkan Yuki lagi, yang bisanya cuma PHP doang pak. Di satu sisi, Mai menatap Rimuru dengan penuh kegembiraan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama, karena Mai ingat jika dia telah bergabung dengan malaikat. Menurut Mai, setelah dia menerima kekuatan yang sangat besar dari malaikat, tubuhnya mulai nggak kuat. Menurut Mr. D, mungkin ya, mungkin. Awalnya Mai berpikir jika dia mendapatkan kekuatan Serapin, maka dia dapat mengembangkan skillnya, yaitu Traveler untuk mencoba melompati dimensi dan balik ke dunia asalnya. Tapi nyatanya, zong. Mai telah ditipu habis-habisan oleh Yuki. Benci, kecewa, dan sedih itulah yang dirasakan Mai sekarang. Mai mencoba menahan air matanya sambil menggigit bibirnya dengan perasaan frustasi. Mai yang makin putus asa, dia berkata, "Aku tidak punya alasan untuk bertarung lagi. Bahkan aku juga nggak mungkin menang melawanmu. Mungkin ini sedikit egois, tapi bisakah kau membunuhku sehingga aku bisa tenang Rimuru?" Mai telah kehilangan keinginan untuk hidup setelah di PHP Bambang tampan Yuki Kintil. Di samping itu juga, tubuh Mai sudah nggak bisa menahan kekuatan di dalam dirinya. Rimuru pun mulai mendekat dan memeluk Mai. Rimuru berkata, "Sudah kukatakan, selagi kita berusaha, pasti ada jalan. Masih terlalu dini untuk menyerah bukan?" Setelah mengatakan itu, Rimuru melahap Serapin yang menyatu dengan Mai. Dan ini adalah ulat Ciel. Seperti yang kita kenal, Ciel adalah maniak skill. Jadi nggak mungkin Ciel melepaskan skillnya Mai gitu aja pak. Kini Rimuru memiliki skill milik Mai, yaitu Traveler. Meskipun sudah menyerap Serapin di tubuh Mai, energi Rimuru masih belum full. Sesaat setelah Serapin di dalam tubuh Mai telah diserap, otomatis kemampuan terbang Mai sudah hilang. Jadinya sekarang Rimuru sedang menggendong Mai. Di situ Rimuru menyerahkan Mai kepada Abito agar Mai segera lekas dipulihkan. Sebelum meninggalkan Rimuru, Mai berkata, "Arigato gozaimasu. Aku tidak akan melupakan bantuan ini, dan aku akan menemukan cara untuk kembali ke Jepang." Kini Mai memiliki alasan untuk hidup lagi berkat Rimuru. Dengan demikian, pertarungan di Tempest telah berakhir dan kemenangan telak untuk Tempest. Balik lagi ke cerita utama. Velda terkejut dengan kedatangan Rimuru yang di luar dari prediksinya. Yang anehnya di situ, Rimuru tidak masuk melalui gerbang, melainkan melalui pintu teleport yang dibuat Rimuru sendiri. Rimuru ke situ ditemani oleh Ramirez dan Gaia naganya Milim. Jika Mai dapat berteleport ke tempat yang pernah dia kunjungi, sedangkan Rimuru saat menggunakan skill ini, yaitu Traveler, Rimuru dapat berteleport kemana saja sesuka-suka bapaknya. Saat Rimuru sampai di kastil Velda, Rimuru langsung menyadari alasan kenapa energi di dalam tubuhnya terus-menerus berkurang, yaitu karena perbuatan Veldora. Veldora kini bisa dengan mudah mengisi kembali energinya melalui koridor jiwa. Ciel mengonfirmasi jika Diablo, Benimaru, dan Velgrin juga telah mengambil energi Rimuru, tapi bedanya nggak sebanyak Veldora. Saat ini Rimuru memegang sebuah bola di tangan kirinya. Nggak lama terdengar suara dari bola tersebut, dan itu adalah suara Rudra. Rimuru mengamati bola itu sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa bola yang dia pegang bisa bicara. Nggak lama setelah itu, Velgrin menghampiri Rimuru dan menyapa bola itu dengan sebutan Rudra. Waktu lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba Velda melesat membawa pedang menuju Rimuru untuk menebasnya. Rimuru yang kaget langsung mengambil pedang milik Rudra yang ada di tanah untuk menangkis tebasan Velda. Mereka berdua saling beradu pedang. Setelah beradu pedang cukup lama, mereka berdua pun mengambil jarak. Di saat yang sama juga, bola itu tertawa. Wahahaha. Kau lumayan juga bisa menggunakan pedangku dengan baik. Rimuru sedikit merasa kesal karena dengan membawa bola ini, jadinya Rimuru bertarung hanya menggunakan satu tangannya, dan hal ini membuat Rimuru kesulitan. Rimuru yang kita ketahui, dia memegang pedang biasanya pakai dua tangan pak. Ya intinya Rimuru nggak terbiasa dengan satu tangan. Di situ Rimuru dan Velgrin menginterogasi bola itu tentang siapa sebenarnya identitas asli bola itu. Tapi bola itu mengatakan jika dia memang Rudra. Ciel pun mulai berbicara. Menurut Ciel, bola yang dipegang Rimuru memiliki kemampuan untuk mereproduksi kenangan orang mati. Tapi di sini Ciel sedikit heran pak. Bagi Ciel, bukan hal yang tidak mungkin untuk mereproduksi ingatan orang mati. Namun, mereproduksi jiwa adalah masalah yang berbeda. Ciel sempat berpikir jika bola ini hanyalah klon dari Rudra yang asli. Tapi Ciel masih ragu-ragu dan gak yakin tentang hal itu, karena Ciel merasakan ada sesuatu kejanggalan di dalam bola tersebut. Rimuru mulai tertarik apa yang telah dilakukan Velda ini.
Di situ, Ciel mulai menduga apakah Rudra bereinkarnasi. Rimuru pun kaget. Nani? Apa maksudmu, Ciel? Ciel menjelaskan jika Kaisar Rudra menghabiskan jiwanya dengan bereinkarnasi beberapa kali, ada kemungkinan bahwa jiwa yang telah berkumpul akan menjadi jiwa yang lain. Hal itu diperkuat karena bola ini memiliki hati dengan tingkat kebebasan yang tinggi. Makanya Velda gak bisa ngendaliin Rudra, Pak. Entah itu benar atau salah, tapi Rimuru percaya dengan kesimpulan Ciel. Rimuru pun mulai memikirkan hal yang agak sedikit aneh. Rimuru melemparkan pedang yang dia pegang ke arah Felgrin. Sontak saja Felgrin bingung, namun tanpa bertanya, Rimuru langsung menusukkan bola itu ke dalam pedang. Ya pokoknya bola dan pedang itu digabungkan gitu, Pak. Rimuru berpikir jika dia melakukan hal ini, maka akan terwujud pedang yang dapat mengeluarkan kemampuannya sendiri. Yang dengan kata lain, yang Rimuru coba ciptakan adalah pedang hidup. Felgrin masih bertanya-tanya apa yang baru saja Rimuru lakukan. Rimuru pun menjelaskan jika dia telah menyatukan kehendak Rudra dengan pedang, dan pedang itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan Rudra. Jadi istilahnya, kalau mau pegang pedang itu, ada syaratnya, Pak. Terus Masayuki bisa nggak bang pegang tuh pedang? Ya bisa lah, Pak. Kan Masayuki itu reinkarnasi dari Rudra. Di dalam diri Masayuki juga ada kepingan jiwa Rudra. Jika diibaratkan, Masayuki ini titisan Rudra. Felgrin yang mengetahui hal tersebut langsung memeluk pedang itu dengan sangat bahagianya. Di situ Rudra yang jadi pedang juga senang. Di satu sisi, Velda merasa agak sedikit jengkel dan emosi. Velda melototi Rimuru. Velda kini juga mulai waspada kepada Rimuru dan tidak mau terlalu barbar seperti tadi. Sedangkan Rimuru, dia meninggalkan Felgrin dan Rudra yang sedang berduaan. Pertarungan dimulai lagi. Velda dan Rimuru saling jual beli tebasan. Di situ Rimuru cuma fokus menahan tebasan-tebasan Velda. Rimuru nggak mau langsung melakukan serangan habis-habisan karena Rimuru sedang merencanakan sesuatu. Dan gak lama terdengar suara Ramirez jika dia bersama Gaia telah berhasil menyegel dunia celestial, yaitu Kastil Velda. Dengan ini, Velda gak akan bisa melarikan diri dari sini. Rimuru tersenyum bahagia karena sudah waktunya menyiksa Velda habis-habisan. Velda yang gelisah membuat dia kehilangan fokus. Hal itu menjadi kesempatan buat Gaia untuk menyelamatkan Milim. Semua rencananya gagal total. Emosi Velda makin meluap-luap. Udah gagal megabrut Milim, gagal juga meledakkan bawaannya. Nggak ada satupun yang berhasil. Semuanya nggak sesuai ekspektasi Velda. Dengan semangat, Ramirez berkata, Cepat selesaikan ini Rimuru, dan kirim si Velda itu ke neraka. nggak hanya Ramirez saja, tapi Milim menaruh harapan besar kepada Rimuru untuk menghabisi Velda. Karena Milim sudah dipastikan tidak akan mampu melawan Velda. Rimuru pun menganggukkan kepalanya. Rimuru menjawab, serahkan padaku Milim, aku pasti akan memberikan pelajaran padanya. Velda sudah nggak bisa kabur. Yang dengan kata lain, Velda dipaksa harus bertarung sampai mati melawan sang dewa Slam Rimuru Tempest. Saat Rimuru mulai fokus menatap Velda, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Rimuru pun menoleh dan ternyata itu adalah Veldora. Di situ, wajah Veldora sudah berubah menjadi hitam pekat seperti kena azab Indosiar. Entah kenapa Veldora berteriak seperti orang habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Veldora sedih karena semua energinya tiba-tiba terkuras. Veldora sedikit emosi karena Rimuru menutup koridor jiwa tanpa bilang-bilang. Saat ditanya Veldora seperti itu, ya kalian tahu sendirilah. Rimuru cuma bisa jawab hahihu aja, Pak, karena Rimuru nggak paham tentang begitu, Pak. Tetapi usut punya usut, itu adalah ulah Ciel. Suara dalam hati Ciel berkata, Veldora adalah orang yang paling boros dalam hal menguras mana. Aku ingin sedikit menghukumnya. Di sini Ciel sangat kesal, Pak, dan Ciel hanya memperbolehkan Veldora mengambil mana dari koridor jiwa jika hanya terdesak saja. Saat Rimuru dan Veldora saling mengobrol, tiba-tiba hawa di situ menjadi mencekam. Hal itu terjadi karena aura intimidasi kedua kakak Veldora, yaitu Felgrin dengan membawa pedang dan Velza dengan senyuman yang sangat mengerikan, mulai berjalan menuju Veldora. Rimuru berusaha memberitahu Veldora tentang hal tersebut melalui kontak mata. Seketika wajah Veldora menjadi ketakutan dan sangat menyedihkan. Veldora nggak mau, Pak, berada di samping kakaknya. Jadinya Veldora memutuskan untuk masuk ke tubuh Rimuru dan berubah menjadi inti naga True Dragon. Rimuru juga memanfaatkan hal itu. Inti Veldora itu Rimuru gabungkan dengan pedangnya. Kini pedang yang Rimuru pegang tentunya bukan kaleng-kaleng, Pak, yang levelnya udah Genesis. Di situ Gi menawarkan bantuan kepada Rimuru, tapi Rimuru menolak. Rimuru meminta Gi untuk melakukan hal lain saja, yaitu membantu Ramirez menyempurnakan penghalang agar Velda
tidak bisa melarikan diri. Dengan senyuman, Ki menganggukkan kepalanya dan menuruti permintaan Rimuru. Nggak lama terdengar suara Diablo yang lagi merawat Ultima dan yang lainnya. Diablo di situ berkata, "Semoga kau menang Rimuru sama." Rimuru pun menjawab, "Apakah kau yakin itu Diablo? Bagaimana kalau aku nanti kalah?" Saat mendengar hal itu, Diablo hanya tertawa. Diablo sangat percaya diri jika Tuan yang nggak mungkin kalah. Meskipun semua orang percaya akan kemenangan Rimuru, tapi berbeda dengan Chloe. Chloe sangat khawatir dengan Rimuru. Oleh sebab itu, Chloe ingin membantu Rimuru. Tapi Rimuru berusaha meyakinkan Chloe jika dia sanggup bertarung melawan Velda sendirian dan memenangkan pertempuran ini. Velzad, Velgrin, Chloe, Guy, Milim, Ramirez, Diablo, dan Testarossa dan yang lainnya. Mereka semua bertugas menjaga penghalang. Di situ Rimuru sudah mengangkat pedangnya dan menatap Velda. Rimuru berkata, "Maaf membuatmu menunggu." Velda pun menjawab, "Baga, jangan sombong dulu, tai. Jika aku menggunakan semua kekuatanku, maka tamatlah riwayatmu." Sejenak mata Velda dan Rimuru bertemu. Pada saat yang sama juga, pedang mereka saling berbenturan. Benturan itu membuat terciptanya gelombang kejut yang dimana gelombang itu menghempaskan separuh kastil Velda. Tapi hal yang tidak terduga terjadi, yaitu wajah Velda berubah. Hanya dengan benturan seperti itu, pedang Velda langsung patah. Saat melihat kesempatan itu, Rimuru berpikir mengakhiri riwayat Velda. Namun di saat Rimuru berusaha menebas Velda lagi, tiba-tiba muncul pedang level dewa yang diciptakan Velda. Sontak saja Rimuru gagal menebas Velda. Setiap benturan itu, pedang Velda selalu patah. Tapi dia terus menciptakan pedang lagi. Gila emang si Velda. Bisa-bisanya dia menciptakan pedang tingkat dewa sebanyak itu, Pak. Namun saat pedangnya terus-terusan patah, Velda mulai mempertanyakan pedang milik Rimuru. Velda menyadari jika pedang milik Rimuru memiliki tingkat genesis. Pedang itu satu tingkat di atas pedang dewa. Pedang yang Rimuru pakai seperti warna sisi Veldora, yaitu hitam, dengan diseliputi cahaya keemas-emasan. Di situ Rimuru mulai muak dan dia berkata, "Meskipun aku memiliki banyak waktu, tapi sudah cukup main pedang-pedangnya Velda." Di satu sisi, saat mendengar hal itu, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak beres pada diri Velda. Emosi meluap-luap dalam jiwanya. "Jangan mengejekku, aku adalah Veldanava yang agung," ucap Velda. Velda pun berteriak, "Kami no Ken-O, Shokan Tsuru the Genesis Veldanava." Dalam sekejap, muncul pedang yang dipenuhi kekuatan jahat yang kekuatannya tidak seperti pedang Velda sebelumnya. Pedang itu tingkatnya setara dengan pedang Rimuru, yaitu pada tingkat genesis. Cahaya biru bersinar menyeliputi pedang Velda. Dengan keyakinan barunya, Velda mulai mengayunkan pedangnya menuju Rimuru. Walaupun Velda sudah memiliki pedang yang lebih kuat dari sebelumnya, tapi di mata Rimuru, gerakan Velda terlalu lambat. Rimuru seolah-olah memiliki Sharingan marga Uchiha yang bisa melihat segalanya. Di saat yang sama juga, Rimuru menghunuskan pedangnya. Seketika, Velda panik. Velda yang tadinya niat nyerang, kini membelokkan pedangnya untuk memblokir serangan Rimuru. Benturan antara dua pedang itu membuat Velda terhempas begitu jauh. Bagi Velda, benturan itu menimbulkan gelombang kejut untuknya. Tapi bagi Rimuru, itu hanyalah angin lembut selembut desahan artis biru. Rimuru sendiri heran kenapa Velda yang ada di depannya seperti pecundang yang tidak memiliki kemampuan. Padahal Rimuru benar-benar yakin saat pertama kalinya bertemu Velda. Rimuru saat itu merasakan jika Velda setara dewa yang gak mungkin bisa dia kalahkan. Tiba-tiba di situ Ciel berkata, "Anda setiap hari berevolusi Rimuru sama. Anda telah melampaui semua batasan kekuatan." Di satu sisi, Velda mulai kembali bangkit dengan tertati-tati. "Sial, andai saja aku memiliki Wisdom King Raphael. Aku pasti lebih kuat dari dirimu, Rimuru." Dengan raut muka sedikit menyebalkan, Rimuru membuat Velda semakin frustasi. "Dulu, aku memiliki apa yang kau bicarakan Velda, tapi kini sudah tidak ada skill itu. Percayalah Velda, harapanmu itu tidak akan menjadi kenyataan." Saat mendengar ucapan Rimuru, seketika mental Velda langsung down, Pak. Buat yang tanya, Skill Raphael diambil siapa, Bang? oke, gua jelasin sesingkat mungkin, Pak. Skill Raphael gak hilang. Sebenarnya, Pak, Rimuru tuh terus melakukan evolusi dan skill Raphael udah bergabung dengan skill lain. Jika mau tahu skill apa aja yang udah bergabung dengan Raphael, nonton aja video LN gua, Pak, biar enak. Oke, balik lagi ke cerita utama. Saat tahu skill Raphael nggak ada lagi, seketika Velda kaget. Tidak mungkin Raphael hilang. Jika seperti itu, lalu bagaimana caraku untuk membuktikan kepada dunia bahwa aku adalah Veldanava?
Entah kenapa, Ciel juga merasa kesal dengan Velda. Bagi Ciel, meskipun Velda mendapatkan skill Raphael, belum tentu Velda diterima sebagai tuannya. Gobloknya Velda, Pak. Andaikan waktu pertama kali bertemu Rimuru, dia langsung menghabisi tanpa jeda waktu 1 bulan, maka Velda masih ada kemungkinan menang. Dia nggak tahu aja, Pak. Rimuru tuh slam sakti, dikasih waktu 1 bulan udah jadi dewa tuh slam. Emosi, keputusasaan, kebencian membuat Velda semakin gila. Velda pun menyerang Rimuru secara membabi buta. Tapi di hadapan Rimuru, semua serangan Velda hanyalah sampah. Entah kenapa saat mempermainkan Velda, Rimuru dan Ciel menyimpulkan ada seseorang yang berada di balik layar mengendalikan Velda. Rimuru dan Ciel sependapat jika Yuki adalah dalang dari ini semua. Di saat Rimuru memikirkan hal itu, tiba-tiba gerakan Velda berhenti dan keluar aura hitam di tubuh Velda. Seketika tubuh Velda diambil alih, dan itu adalah perbuatan Yuki. Yuki berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kau adalah orang yang paling berbahaya di dunia, Rimuru. Aku ingin menghancurkan dunia dengan kekuatanku sendiri. Namun sayangnya, aku tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu. Tapi kini lihatlah sendiri, kau tidak akan bisa menghentikanku, Rimuru." Dalam sekejap, Rimuru menyadari jika Yuki sengaja mengulur waktu 1 bulan untuk mengumpulkan kekuatannya sendiri. Bukan hanya Rimuru yang telah ditipu, tetapi Velda juga telah ditipu Yuki. Saat mendengar perkataan Yuki, Milim dan Diablo emosi sampai terlihat mereka menggertakkan giginya, bahkan hingga memancarkan aura membunuh di tubuh mereka. Namun Yuki yang sekarang berbeda. Hanya dengan tatapan Yuki, Milim dan Diablo tidak dapat melangkahkan kakinya selangkah pun. Yuki sebenarnya udah merencanakan semua ini sejak pertama bertemu dengan Rimuru. Yuki di saat itu sudah menganggap jika Rimuru adalah ancaman. Yuki pun mulai melakukan klimaks pada rencananya, yaitu saat perang di Kekaisaran Timur. Singkat cerita, Yuki sengaja membiarkan Velda mengambil alih tubuhnya. Di balik layar, Yuki hanya tertawa saat tahu Velda berpikir ini semua sesuai rencananya. Padahal nyatanya ini semua rencana Yuki. Mungkin banyak yang tanya, siapa sih Velda? Velda adalah Angra Mainyu atau roh jahat. Secara gampangnya, Velda adalah Manas. Velda menyimpan semua dendam dan emosi negatif yang dimiliki Veldanava terhadap dunia kintil ini. Anehnya, Velda menganggap jika dirinya adalah Veldanava itu sendiri. Hal yang membuat Velda yakin tentang opininya sendiri adalah karena dia memiliki ingatan milik Veldanava. Bahkan aura yang dimiliki Velda sama dengan Veldanava. Makanya Pak, Dagruel sampai mengikuti perintah Velda. Sedikit flashback lagi Pak. Pada saat itu, Velda belum tahu identitas dirinya. Jadi istilahnya, si Velda ini kayak anak ABG yang lagi nyari jati dirinya. Velda pun mengembara dari dunia TikTok, IG, WA, Facebook, sampai BBM. Ya pokoknya segala dimensi dunia sudah Velda jelajahi. Lalu pada akhirnya, dia menemukan dan tertarik dengan Yuki. Saat mendapatkan tubuh Yuki, Velda memiliki obsesi jika dia adalah Veldanava. Untuk meyakinkan dirinya jika dia Veldanava, Velda ingin membangkitkan Uchiha agar dia benar-benar yakin jika dia Veldanava itu sendiri. Jika kalian pengen baca sendiri, debutnya si Velda Kintil dimulai dari chapter 185. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Pertarungan pun dimulai lagi. Yuki menghampiri Rimuru dan menyerang dengan pedang. Rimuru pun mencoba menahan tebasan Yuki. "Nani?" ucap Rimuru. Rimuru tidak percaya karena Yuki tidak terhempas seperti Velda saat beradu pedang dengannya. Saat benturan pedang mereka masih berlanjut, Yuki memberitahu Rimuru jika Yuki sudah memiliki kekuatan pahlawan yang terbangun. Dan juga berkat bantuan Rimuru mematahkan semangat Velda, akhirnya Yuki dengan mudah mengambil alih tubuhnya lagi. Ciel memperingatkan Rimuru jika pembicaraan ini sangat berbahaya, di mana Yuki adalah penipu handal. Dia sengaja memancing Rimuru agar mengatakan informasi yang ingin dia ketahui. Rimuru terus berpikir jika Yuki memiliki kekuatan pahlawan yang terbangun, ada kemungkinan Yuki juga memiliki kekuatan True Demon Lord. Kini Yuki benar-benar setara dengan Rimuru. Tebasan demi tebasan berlanjut lagi. Sambil beradu pedang, Yuki mengatakan, "Kau tahu Rimuru, Velda itu benar-benar idiot. Dia berpikir jika dirinya Veldanava yang telah dilahirkan kembali. Tapi nyatanya, Velda hanya mewarisi kekuatan serta ingatan Veldanava. Dengan kata lain, Velda hanyalah sebuah Manas. Tapi berkat Velda juga, aku yang sekarang memiliki semua kemampuan Veldanava." Saat mendengar ucapan Yuki, Gi seketika emosi. "Kau pikir kau bisa mengendalikan semua kekuatan Veldanava? Kau terlalu besar kepala, dasar manusia." Tapi tiba-tiba
Di situ Ramirez berteriak, yang dimana membuat semua orang kaget. Perlu kau ketahui Yuki, akulah yang menyegel mayat suci Vildanava. Jadi tidak mungkin orang sepertimu bisa menggunakan semua kekuatan Vildanava tanpa merusak segel itu. Saat mendengar informasi yang berharga itu, seketika senyum jahat menghiasi wajah Yuki. Yuki yang pintar ngomong mencoba memancing Ramirez. Sayang sekali, aku tidak percaya ucapanmu. Jika memang kau yang telah menyegel Vildanava, coba buktikan dengan membuka segel tersebut, dasar cebol. Tanpa mikir, Ramirez menjawab, berani sekali kau meremehkanku, ha? Baiklah, aku akan membuktikan ucapanku. Dalam sekejap, Rimuru mengirimkan Diablo untuk menghentikan Ramirez. Diablo pun menciptakan penghalang magis di sekitar Ramirez untuk menghentikan, sekaligus menjaga Ramirez. Pertarungan pun berlanjut. Kini Rimuru dan Yuki terus jual beli tebasan menggunakan pedang mereka. Saat bertarung, Rimuru dan Yuki saling ngobrol satu dengan yang lain. Tapi semakin lama mereka mengobrol, Rimuru merasa akan sangat berbahaya jika hal ini diteruskan. Karena Yuki merupakan penipu kelas kakap. Bahkan Ciel sendiri juga kesulitan menerka-nerka apakah Yuki jujur atau bohong, Pak. Ciel menduga jika kemungkinan Yuki memiliki sihir primitif yang bernama Kotodama. Sihir primitif bagi gua pribadi adalah sihir suka-suka, di mana si pengguna bisa menciptakan sihir dalam sekejap sesuai apa yang dia kendaki. Di situ, Rimuru terus memperhatikan pedang Vildanava yang dipegang Yuki. Rimuru merasa ngeri dengan kekuatan pedang tersebut. Menurut Rimuru, pedang itu saat dipakai Yuki, kekuatannya melampaui pedang Vildore yang dia pakai. Rimuru pun bertanya, apakah kau benar-benar mengendalikan kekuatan Vildanava? Yuki pun hanya menjawab, sungguh konyol pertanyaanmu Rimuru. Tanpa banyak bacot, Rimuru mencoba menyerang Yuki. Di satu sisi, Velgrin, Velza, dan Milim hanya diam menatap Yuki. Mereka bertiga merasakan jika pedang yang dipegang Yuki memiliki kekuatan yang sangat meluap-luap dan juga gelombang yang sama dengan Vildanava. Namun tiba-tiba Yuki tertawa bahagia seperti orang stres. Yuki tertawa sambil menahan tebasan pedang milik Rimuru. Gak lama setelah itu, sambil jual beli tebasan, Yuki mengatakan sesuatu yang membuat bulu jembut kita merinding. Yuki berkata begini, Pak. Apa hanya ini yang kau bisa lakukan Rimuru? Kalian semua sangat bodoh. Meskipun peri cebol itu melepaskan segel, tidak akan terjadi apapun, kau tahu. Karena aku telah membuka segel Vildanava. Jadi Minasa, perlihatkan wajah putusasaan kalian itu kepadaku. Saat mendengar perkataan Yuki, semua orang yang ada di sini terdiam 1000 bahasa. Bahkan wajah Rimuru seolah-olah dipenuhi keputusasaan. Dengan kata lain, jika kita koreksi lagi di chapter 185, alasan Yuki menghasut Velda tidak menyerang Rimuru, tapi malah ngasih waktu persiapan kepada Rimuru selama 1 bulan agar Yuki memiliki waktu untuk merusak segel Vildanava. Dan skakmat Yuki umumkan. Dengan bahagia Yuki mengatakan, mari kita nikmati akhir pertarungan ini Rimuru. Aku ingin menikmati lebih lama lagi wajah putusasamu itu. Yuki kini berada di puncak dari kesenangannya karena dia menganggap bahwa dirinya adalah yang terkuat di Isekai Kintil. Dengan kata lain, rencana yang telah diimpi-impikan Yuki, yaitu menghancurkan dunia, akan segera terwujud. Sejenak Yuki mengingat-ingat waktu pertemuan pertama kalinya dirinya dengan Rimuru, tepatnya saat itu di Ingracia. Waktu itu Yuki langsung memahami jika Rimuru adalah bukan sembarang orang, Pak. Yuki merasakan sesuatu yang sangat berbahaya jika tidak segera menyingkirkan Rimuru. Dengan dibekali pengalaman hutang pinjol, Yuki pun memanfaatkan skill 1000 bahasa anti pinjol kepada Hinata. Dengan hasutan Yuki Kintil, Hinata, sang wanita polos ini pun tanpa pikir panjang langsung menghalangi dan mencoba membunuh Rimuru saat mau balik ke Tempest. Tapi nyatanya, Hinata yang dikenal sebagai prajurit anti nyontek saat ujian sekolah tetap saja kelolosan saat melakukan misi ini. Dari hal ini, Yuki benar-benar yakin jika Rimuru emang harus segera dilenyapkan. Karena jika tidak, maka suatu saat nanti Rimuru pasti menghalangi jalan ninjanya. Rencana Yuki satu persatu mulai dijalankan, dan yang benar saja, semua itu digagalkan oleh slam sakti Rimuru. Bagi gua pribadi, Yuki ini bakal jadi tokoh utama di anime, Pak. Kenapa gua bisa bilang begitu? Gini, Pak, orang normal jika gagal berkali-kali pasti down dan nyerah. Tapi Yuki ini kayak Naruto, Pak. Semakin dia gagal, maka semakin keras usahanya dan tertantang. Secara logika, Yuki nggak mungkin bisa mengalahkan Rimuru saat itu. Makanya dia memutar otak, mencari cara lain agar bisa mendapatkan sebuah kekuatan
untuk mengalahkan Rimuru. Yuki melakukan pertaruhan besar dalam hidupnya, yaitu dia sengaja memberikan Velda untuk mengendalikan tubuhnya. Tentu saja resiko yang diambil Yuki ini bukan kaleng-kaleng pak, karena hampir mustahil mengambil alih tubuhnya lagi, kecuali Velda mengalami titik terendah. Tujuan Yuki dan Velda hampir sama, tapi endingnya beda, di mana Yuki ingin menghancurkan dunia menuju ketiadaan. Tapi Velda, dia ingin menghancurkan dunia dan menciptakan kembali dunia itu dengan dirinya sebagai dewanya. Sebenarnya pak, saat Yuki mengatakan jika dirinya telah mendapatkan dan bisa mengendalikan semua kemampuan serta kekuatan Veldanava itu, hanyalah sebuah kebohongan belaka. Sebulan yang lalu sebelum pertarungan ini, Yuki sudah mengamati dan menganalisa semua kemampuan dan memilih yang dia inginkan. Tapi sayangnya, Yuki tidak mendapatkan kekuatan Veldanava yang sangat gak ngotak, yaitu Drun Null. Drun Null adalah energi murni dengan kepadatan ultra tinggi yang dapat menghancurkan segalanya, termasuk dunia dan seisinya. Atau juga si pengguna bisa menciptakan dunia yang baru. Sekedar informasi saja, jika saat Veldanava menciptakan dunia isi kayak kintil ini, Veldanava kehilangan Drun Null dan yang tersisa dalam dirinya cuma reaktor Breeder Mana. Dan inilah yang diwariskan Veldanava untuk Milim. Tapi hebatnya Yuki, dia bisa meniru Mana Breeder Reaktor ini pak. Di dalam pedang Veldanava sudah ada sebagian besar energi maksimumnya. Nggak hanya sampai di situ, Yuki juga menggabungkan skill Creation Good Ahura Mazda dengan pengetahuan Velda, dan terbentuklah skill Ultimate Information King Akashic Record. Skill Ultimate ini membuat Yuki bisa menggunakan kemampuan apapun yang dia inginkan. Dan dengan demikian, Yuki terlahir kembali dengan kekuatan yang sangat ngeri pak. Kini tidak ada orang yang Yuki takuti kecuali satu orang, yaitu Rimuru. Sementara di satu sisi, Rimuru masih tercengang menatap perubahan Yuki yang sangat gak ngotak pak. Namun sekuat apapun Yuki, ujung-ujungnya dia gak bakal bisa melebihi kekuatan Rimuru. Mereka berdua setara dalam hal kekuatan. Yuki benar-benar menganggap Rimuru adalah monster. Sebanyak apapun kekuatan yang Yuki peroleh, tetap saja tidak bisa melebihi Rimuru. Tentu saja hal ini membuat Yuki kesal pak. Tapi di situ Yuki masih belum menyerah. Sebelum mengayunkan pedang, Yuki menyuruh Velda untuk mengisi pedangnya dengan kekuatan sampai batas maksimal. Setelah itu, tanpa aba-aba, Yuki mengayunkan pedangnya menuju Rimuru. Meskipun kecepatan dan kekuatan Yuki sudah bertambah, tapi tetap saja tebasan Yuki dengan mudah ditepis oleh Rimuru. Kini tebasan demi tebasan di antara mereka berdua semakin menggila. Bahkan tiap tebasan mereka membuat gelombang kejut yang sangat hebat. Tanpa disadari Rimuru, saat tebasan itu berlangsung, Yuki menghentikan waktu. Seketika Rimuru sedikit terkejut, dan Rimuru menyadari jika Yuki melakukan ini demi membatasi kemampuan Rimuru. Secara gampangnya, Yuki pengen menyegel Rimuru agar tidak bisa menggunakan sihir. Tanpa banyak bacot, Yuki melancarkan serangannya menggunakan sihir primitif. Bakarlah musuhmu wahai api primitif. Dalam sekejap, Rimuru diseliputi api. Bukan hanya api saja, tapi Yuki juga mengurung Rimuru dengan tanah yang ada di sekitarnya. Udah dibungkus tanah, terus api. Mantep nggak tuh? Inilah yang dinamakan proses pentol bakar yang sesungguhnya guys. Tapi di situ Rimuru masih santuy. Malahan Rimuru kagum melihat Yuki yang bisa menggunakan sihir ketika waktu berhenti. Dengan senyuman psikopat, Rimuru berkata, "Kau pikir hanya kau saja yang bisa menggunakan sihir saat waktu telah berhenti ha?" Dalam sekejap, Rimuru menghancurkan semua sihir Yuki dengan sihir yang sama, tapi wujudnya es pak. Lah kok bisa bang? Kalian ini gimana? Kalian meremehkan Ciel Sensei pak. Apapun sihirnya, auto dianalisa sama Ciel dan dicari cara mengatasinya pak. Kini Yuki mulai tertawa gila. Dia nggak habis pikir jika kartu asnya tidak berarti apa-apa di depan Dewa Rimuru Tempest. Namun bukan Yuki namanya jika tidak memiliki rencana cadangan. Sejenak mereka beradu pedang lagi. Tapi tiba-tiba Yuki mundur ke belakang dan mulai dari sinilah teror yang sebenarnya dimulai. Yuki sudah menyiapkan perangkap untuk Rimuru. Yuki mengaktifkan sihir tanpa merapalkan dengan mulutnya. Dan yang benar saja, langsung muncul lingkaran sihir tepat di bawah kaki Rimuru. Chrono Saltation. Sihir itu dapat membuang target ke masa depan. Dalam sekejap, Rimuru benar-benar menghilang dari situ pak. Menurut Yuki, hanya orang goblok yang akan terus melanjutkan pertarungan yang hasilnya telah diketahui. Yuki tahu jika dia tidak akan bisa mengalahkan Rimuru. Bahkan, bisa-bisa Yuki kalah jika terlalu lama berurusan dengan Rimuru. Namun,
Dengan ketidakadaan Rimuru yang sudah dikirim ke masa depan, membuat rencana Yuki semakin cerah, di mana menghancurkan dunia bukanlah hal yang mustahil lagi untuknya. Sewaktu Rimuru menghilang ke masa depan, waktu yang telah dijanjikan Yuki kembali berjalan lagi. Seketika semua orang yang ada di situ kaget, karena ya gimana pak, tuan mereka yaitu Rimuru tiba-tiba menghilang. Yuki pun mengatakan jika dirinya telah membuang Rimuru ke masa depan. Sontak saja saat mendengar hal itu, Milim langsung ngedrop. Dia langsung menangis sekencang-kencangnya. Emosi yang meluap-luap membuat tubuh Ramirez yang tadinya kecil tiba-tiba membesar, termasuk opainya. Ramirez memberikan semangat kepada semua orang yang ada di sini. Minasan, tak perlu mengkhawatirkan Rimuru, dia pasti baik-baik saja. Kita kalahkan orang ini sehingga kita semua bisa cepat memanggil Rimuru kembali ke sini. Ramirez pun mengumpulkan energi dan memusatkan konsentrasinya untuk mengaktifkan sihir primitif yang dapat mengubah hukum dunia ini. Di satu sisi, semua orang juga mulai percaya dengan ucapan Ramirez. Mereka semua serentak mengumpulkan energi dan mulai menyerang Yuki secara bersamaan. Dalam sekejap, serangan yang sangat brutal dan gak ngotak langsung menghantam tubuh Yuki. Tapi itu semua sesuai prediksi Yuki. Dengan skill ultimate Information King Akashi Krikot, Yuki memunculkan Beelzebub dan menelan semua serangan itu. Kini Yuki menatap semua orang dengan senyuman psikopatnya. Dengan semua energi yang telah dia miliki, Yuki siap menghancurkan dunia. Sebelum lanjut ke ceritanya, kita flashback bentar pak. Tai lu bang, flashback mulu. Alur WN-nya gitu pak. Siapin aja kopi sama rokok, lalu dengerin aja, oke? Dulu, sebelum tercipta dunia isi kekintil, Veldanava, hampa, jomblo, dan nolep gak punya temen pak. Dari situ muncul di hati Veldanava sebuah rasa kebosanan. Dan akhirnya Veldanava yang gabut lalu menciptakan dunia yang di dalamnya ada berbagai makhluk. Salah satu yang paling rusuh, toksik, banyak bacot adalah manusia. Veldanava mulai resah dengan kehadiran manusia ini. Alhasil, dia menciptakan iblis dan malaikat demi mewujudkan dunia yang damai. Tapi di saat bersamaan, si Veldanava ini bertemu seorang manusia yaitu si Mbak Lucia. Sontak saja Veldanava langsung jatuh cintrong. Dan akhirnya mereka memadu kasih bertukar keringat di tengah malam. Hasil dari tutorial pegabrutan itu adalah mereka mendapatkan sebuah anak yaitu Milim. Saat Milim baru lahir, perlahan demi perlahan kekuatan Veldanava mulai lenyap. Anehnya, dunia yang diciptakan Veldanava ini cemburu gitu pak. Karena Veldanava lebih cinta Lucia daripada makhluk lainnya. Akhirnya, sistem dunia lepas kontrol. Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, Lucia dan Veldanava mengorbankan dirinya. Tidak ada dendam pada dunia ini. Mereka berdua cuma berharap agar Milim bisa hidup bahagia di dunia ini. Di satu sisi, saat mengetahui kebenaran kematian Veldanava, Velda sangat membenci dunia ini. Oleh sebab itu, Velda berpikir lebih baik menghancurkan dunia yang sudah gila ini dan membuat dunia yang baru, yang lebih layak huni. Velda nggak terima aja gitu pak. Gimana ceritanya dewa mati oleh ciptaannya sendiri? Demi mewujudkan ambisi dan cita-citanya, Velda bekerja sama dengan Yuki. Dan itulah sedikit cerita Veldanava menurut web novel. Jika pengen tahu cerita dari sudut pandang yang lain, nonton aja video LN gua pak. Oke, kembali lagi ke cerita utama. Rimuru perlahan membuka matanya. Di situ Ciel berkata jika Rimuru berada di akhir atau ujung ruang waktu. Sementara itu Veldora masih aman diisolasikan Ciel ke dalam imaginary space. Tapi anehnya dunia masih belum hancur sepenuhnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan Yuki yang sok-sokan ingin menghancurkan dunia saat nggak ada Rimuru. Tapi nyatanya meskipun nggak ada Rimuru, Yuki masih belum sanggup menghancurkan dunia. Lebih tepatnya Yuki hanya menghancurkan bumi saja. Sedangkan planet, galaksi, dan benda-benda angkasa lainnya masih utuh. Kini Rimuru bingung harus melakukan apa karena hanya dia yang tersisa di dunia ini. Ciel pun mengatakan jika Rimuru telah memiliki energi yang cukup besar dari Trunul. Kenapa bisa terjadi seperti itu bang? Ya karena Rimuru udah tidur lama banget pak. Jadinya energi Rimuru nggak pernah kepakai dan makin nambah banyak. Tentu saja yang ngumpulin energi ini adalah si Ciel.
Dengan energi trundle sebanyak itu, maka Rimuru bisa menciptakan dunia sebanyak atau puluhan ribu kali lipat. Bahkan Rimuru bisa menciptakan semua orang seperti sedia kala, tentunya dengan seluruh ingatan yang masih utuh. Kini Rimuru sudah seperti Veldanava, bahkan lebih kuat lagi, yang berarti Rimuru sudah setara dengan dewa. Meskipun sudah ada di puncak rantai kehidupan, Rimuru merasa sedih. Rimuru nggak paham apa yang Ciel bicarakan tentang menghidupkan orang atau menciptakan dunia. Karena bagi Rimuru, dia telah kalah dengan Yuki dan gagal melindungi teman-temannya. Emosi yang begitu dalam terpancar di wajah Rimuru. Dia tidak mau menerima tawaran Ciel menghidupkan teman atau para bawahnya. Rimuru berpikir meskipun dia bisa menciptakan dunia dan semua orang dengan ingatan yang sama, hal itu tidak lebih hanya sekedar ego untuk memuaskan rasa kesepian demi menghibur diri sendiri. Tapi tetap saja tidak mengubah fakta jika Rimuru gagal menyelamatkan rekannya. Di situ Ciel tetap tenang. Ciel sudah menduga bahwa Rimuru akan menolak hal itu, tapi nggak lama Ciel menawarkan sesuatu. Jika Rimuru mau, maka Rimuru bisa balik ke masa lalu dan bisa mengalahkan Yuki yang sekarang. Sontak saja Rimuru bingung. Rimuru bertanya-tanya apakah hal seperti itu bisa terjadi. Karena menurut Rimuru, Yuki pasti sudah memikirkan rencana ini matang-matang. Apalagi Yuki juga memahami skill milik Chloe. Yang dengan kata lain, Yuki pasti sudah menyiapkan antisipasi untuk memblokir Rimuru balik ke masa lalu. Namun menurut Ciel Shinji, Rimuru telah mendapatkan skill teleport milik Mai. Jadi seharusnya Rimuru bisa balik dengan mudah. Skill milik Mai dapat melampaui apapun, termasuk ruang dan waktu. Dengan bagiannya Rimuru menjawab, kalau begitu ayo kita pergi Ciel, dan mari kita kalahkan si idiot Yuki itu. Dengan kecepatan wifi tetangga, Rimuru telah tiba di tempat. Saat Rimuru sampai di situ, sudah ada gumpalan energi yang sangat besar sedang menuju Rimuru. Itu adalah serangan gabungan semua orang, bukannya panik. Rimuru langsung menelan semua itu. Yuki yang ada di belakang Rimuru saat melihat hal itu bertanya-tanya, "Nani, siapa kau?" Rimuru pun hanya menjawab pertanyaan Yuki dengan senyuman. Di situ Rimuru sedikit kaget dengan perubahan tubuh Ramirez yang sudah jadi besar. Sementara itu, saat melihat Rimuru, Ramirez emosi dan dia berkata, Baga. "Kami sangat mengkhawatirkanmu, kau tahu Rimuru." Sedangkan Milling berkata, "Kau bersembunyi hanya untuk menakuti kami. Kau sungguh-sungguh busuk Rimuru. Bahkan kami mengira kau benar-benar telah dikirim ke masa depan." Sementara Gi hanya tersenyum seolah-olah dia tidak percaya jika yang ada di depannya adalah Rimuru. "Kau sangat hebat Rimuru. Kau bisa sesantai itu membatalkan serangan gabungan kami. Dan juga, apa-apaan penampilanmu itu? Sepertinya kau telah tumbuh sejak beberapa saat yang lalu." Jadi Pak, penampilan Rimuru sudah berubah. Rimuru kini seperti pria dewasa. Tapi tetap saja Rimuru nggak punya titik. Dengan menggarukkan kepalanya, Rimuru menjawab pertanyaan semua orang. "Aku tidak peduli dengan penampilanku saat ini, tapi yang pasti aku akan menyingkirkan Yuki. Maka dari itu, beri aku waktu sebentar Minasan." Setelah mengatakan itu, Rimuru berbalik menghadap Yuki. Semua orang yang ada di situ juga menyarungkan pedangnya dan mempercayakan pertarungan ini pada Rimuru. Tidak seperti sebelumnya, kini Rimuru lebih percaya diri. Rimuru pun mengeluarkan pedangnya dan berkata kepada Yuki, "Sekarang mari kita selesaikan permainan anak-anak ini Yuki-kun. Tidakkah kau berpikir ini waktu yang tepat untuk mengakhiri semua?" Dengan mata merah dan nada putus asa, Yuki menjawab, "Mustahil. Kenapa kau bisa balik Rimuru? Harusnya kau benar-benar tidak bisa kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa melompati waktu. Tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu." Keputusasaan melanda jiwa Yuki. Yuki pun meletakkan semua kekuatannya ke dalam pedangnya dan langsung menebas Rimuru. Tidak seperti tadi, kini Rimuru sudah menjadi dewa. Tanpa menghindar, Rimuru mengelurkan tangan kirinya dan menahan tebasan Yuki hanya dengan 2 jari saja, yaitu jempol dan jari telunjuk. Dengan senyuman sinis, Rimuru langsung menendang Yuki. Setelah terhempas dari tendangan Rimuru, Yuki bangkit kembali dengan wajah yang sangat putus asa. Di situ Yuki berkata, "Apa-apaan kau ini? Siapa kau sebenarnya? Rimuru Tempest? Bukan. Apakah kau Veldanava?" Rimuru pun menjawab, "Siapa saya? Pertanyaan yang lucu. Saya adalah..." Sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba muncul sebuah cahaya membungkus semua orang. Cahaya itu berfungsi untuk melindungi semua orang dan menyembuhkan semua luka.
Di satu sisi, mulai muncul juga cahaya gelap di belakang Rimuru, dan Rimuru mulai berjalan ke arah Yuki. Yuki yang ketakutan setengah mati berkata, "Berhenti, jangan mendekat." Yuki berusaha berjalan mundur sambil menyerang Rimuru, tapi semua serangan Yuki tidak dapat mengenai Rimuru. Rimuru berkata, "Menyerahlah, ini waktumu bertobat. Yuki-kun, renungkanlah keegoisan dan sifat kekanak-kanakanmu di dalam imaginary space." Tapi di situ Yuki masih tidak mau menyerah dengan sisa-sisa kekuatannya. Yuki mentransfer ke pedang Veldanava dan mencoba menebas Rimuru, tapi semuanya tetap saja sia-sia. Tebasan itu tidak bisa menyentuh tubuh Rimuru. Rimuru pun mengelurkan tangannya dan berkata, "Berhentilah merepotkanku, Yuki-kun." Dalam sekejap Rimuru melahap Yuki dan melemparkan Yuki ke dalam imaginary space. Finally, pertempuran terakhir berakhir dengan kemenangan Rimuru. Setahun telah berlalu sejak pertarungan Rimuru dan Yuki. Kekalahan Velda disiarkan ke seluruh dunia, dan kini dunia menganggap jika Rimuru adalah pahlawan yang telah menyelamatkan semua kekacauan ini. Keadaan dunia sekarang dipenuhi kegembiraan dan kedamaian. Setelah mengalahkan Yuki, Rimuru pun melepaskan Veldora dari imaginary space. Anehnya saat Veldora keluar, kedua kakak Veldora seperti nggak tertarik untuk menyiksa Veldora. Semua orang mulai balik ke negaranya masing-masing. Velgreen berniat jalan-jalan, my trip my adventure, untuk mencari seseorang yang menjadi reinkarnasi dari Rudra. Muncul tuh rumor ada pahlawan membawa pedang yang bisa bicara. Pahlawan itu juga bersama seorang iblis dan naga. Di satu sisi, Velzad bersama Gi ikutan balik ke kastilnya. Lalu untuk wilayah kekuasaan milik Milim kini telah dipulihkan oleh Velgaya. Dino yang sekarang bertugas sebagai bodyguard Milim. Kini masalah yang dihadapi Rimuru adalah ada 3 orang yang sedang melakukan perang suci demi ingin menjadi istri sah dari Rimuru. Mereka adalah Sion, Shuna, dan Milim. Tapi Rimuru nggak mau ambil pusing. Rimuru memilih santuy sambil minum teh bersama Chloe. Tempest yang sekarang jauh lebih modern daripada yang dulu. Ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Bahkan labirin yang sekarang banyak sekali peminatnya, Pak. Di satu sisi, orang dari dunia lain yang dikirim ke Isekai kini berada dalam perlindungan Rimuru. Dengan sifat kebapak-bapaan dari Rimuru, Rimuru memberikan edukasi kepada orang dari dunia lain dengan memasukkan mereka ke dalam sekolah di negara Ingrasia. Di sana mereka akan diajari cara bertahan hidup. Setelah mereka lulus dari sekolah, maka mereka bisa sesuka jidatnya milih bekerja di negara manapun. Orang dari dunia lain juga bisa bergabung dengan navigasi antar dimensi yang dipimpin oleh Mai. Kelompok atau organisasi itu bisa mereka gunakan agar mereka bisa balik ke dunia asalnya. Di lain cerita, Ramirez emosi karena dia nggak bisa balik ke bentuk anak-anaknya. Bisa sih bisa, Pak, cuma butuh ribuan tahun. Di sini kita balik lagi ke cerita di awal season 1 episode 1, yaitu seorang manusia bernama Satoru Mikami yang ditusuk oleh seseorang. Nggak perlu gua perjelas lagi ya, Pak, karena kalian sendiri juga sudah hafal tragedi berdarah itu. Di saat Satoru Mikami sekarat, Rimuru balik ke dunia asalnya. Di samping Satoru ada Tamura yang mengkhawatirkan keadaan Satoru. Dan tiba-tiba datanglah Rimuru. Di situ Rimuru berkata, "Minggirlah sebentar, Tamura." Sontak saja Tamura kaget. Tamura berkata, "Siapa kau? Dari mana kau tahu namaku?" Namun Rimuru tidak menjawab pertanyaan Tamura. Rimuru hanya tersenyum menatap Tamura. Di situ Rimuru mengeluarkan dari sakunya ramuan penyembuh. Dan ramuan itu Rimuru tuang ke tubuh Satoru. Sontak saja luka bekas tusukan di tubuh Satoru sembuh dalam sekejap. Setelah itu Rimuru memfokuskan kesadarannya dan mentransfer keberadaan paralel berganda ke inti semu untuk ditransfer ke tubuh Satoru. Setelah semuanya sudah selesai, Rimuru pun balik ke Tempest lagi. Di sini Rimuru sudah memaafkan orang yang telah menusuk dirinya, tapi tidak dengan Diablo. Diablo sangat emosi. Dia tidak bisa memaafkan pelaku yang telah membunuh tuannya. Diablo membawa pelaku ke dunia isekai, dan di sana Diablo melakukan endless pain atau penyiksaan tiada akhir kepada pelaku pembunuh Rimuru. Sebelum Rimuru pergi, Tamura bertanya lagi, "Siapa kau sebenarnya?" Rimuru menjawab, "Itu Tamura-kun, mulai sekarang hormati senpaimu dengan benar, oke? Dan jangan kau umbar kisah atau kemesraanmu di depannya. Lalu tentang permintaan senpaimu tentang komputernya, biar dia saja mengurus sendiri. Jadi otomatis permintaan yang dulu dibatalkan." Sontak saja Tamura kaget.
kenapa rahasia antara senpainya dengan dirinya bisa diketahui orang lain. Namun, Rimuru tetap berjalan dan pergi dari tempat itu untuk menuju Tempest lagi. Di satu sisi, Satoru dibawa ke rumah sakit. Setelah Satoru sadar dari pingsannya, Tamura menceritakan semua kronologi kepada Satoru. Tamura berkata, "Kau tahu senpai, waktu kau sekarat, tiba-tiba datang seorang wanita cantik berambut biru menyelamatkanmu. Terserah kau percaya atau tidak, tapi yang pasti, kau tadi benar-benar ditusuk tahu. Kalau senpai masih tidak percaya, lihatlah jasmu yang penuh darah di sampingmu itu." Di sini Tamura menganggap Rimuru cewek, Pak. Saat mendengar hal itu, Satoru hanya tersenyum. Dia tahu jika wanita itu adalah Rimuru atau dirinya yang lain. Satoru menjawab, "Ngomong-ngomong Tamura, apakah kau akan percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku pergi ke dunia lain setelah aku mati?" Sontak saja Tamura terkejut, "Pak, apa yang kau bicarakan senpai? Tapi meskipun begitu, aku mempercayaimu senpai, karena wanita itu seperti senpai." "Oh iya, orang itu senpai bukan?" Dengan tersenyum lega, Satoru berkata, "Tamura, apakah kau ingin mendengarnya?" Tamura pun menjawab, "Yo senpai, silakan saja, aku akan senang mendengarnya." Satoru pun mulai bercerita, "Kalau begitu, dengarkan ini tentang petualanganku bereinkarnasi menjadi seorang slam, Tensei Shitara Slam Datagen." Dan akhirnya guys, itulah cerita web novelnya. Tapi masih ada extra chapter, jadi gua minta kepada kalian untuk subscribe, karena masih ada nih kelanjutannya. Oke, segitu aja. Gua Mr. D pamit. Bye-bye. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye-bye.